Pertanyaannya, adakah yang anaknya pernah kena flu Singapura? Anakku sekarang kena penyakit itu. Umurnya 15 bulan. Sedih liatnya, rewel terus. Gak mau makan, minum atau menyusu. Itu penyakit berbahaya apa tidak ya? Dan cara mengobatinya bagaimana Mi biar cepat sembuh Mi? Silakan Ya. Mi. Untuk anak-anak yang mengalami masalah flu Singapura tadi, biasanya mengalami lemas, kemudian kurang selera makan, kemudian agak rewel. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya kalau dikuatkan sisi madu. Jadi ibu bisa buatkan, boleh extra food, boleh madu multi, boleh madu habat ya. Jadi madunya ini dicairkan. Kalau kira-kira kakinya panas, itu bisa madu dulu baru air. Tapi kalau kira-kira nanti dipegang kakinya itu dingin, badannya dingin, walaupun nanti disentuh mungkin panas tapi kakinya dingin, maka air hangat diberi madu. Jadi diberi sarapan air hangat diberi madu, atau air hangat diberi extra food, itu salah satu herbalnya. Yang kedua, kuatkan EGM-nya. Jadi sehari bisa 3 kali diberi EGM. Jadi tadi extra food dicairkan, air dulu boleh, kalau sekiranya badannya cenderung dingin. Kemudian madu habat atau madu multi boleh. Yang kedua adalah Eta Gold Mix atau EGM. Yang ketiga, setelah tadi madu, EGM, procumin atau prokumin. Boleh propolis, boleh prokumin habat. Kalau khawatir ribet ya, saat memberikan EGM, berikan prokumin agar badannya punya imun yang naik. Jadi imunitasnya naik. Jadi ada 3 herba yang bisa diberikan, yaitu prokumin yang bisa dicampur dengan EGM, kemudian madu yang dicairkan. Karena lemas dan mungkin timbul gatal, kemerah-merahan, maka seluruh badan dibaluri MHS, boleh dihangatkan. Kemudian kalau mandi usahakan baluri MHS dulu, baru nanti kalau mandi dilap-lap aja dengan air hangat. Ya, itu kira-kira. Berikutnya ada pertanyaan dari sahabat Hain ini. Ya. Pertanyaan, Assalamualaikum. Mau tanya Umi, anak tetangga ada benjolan di dekat payudara Mi dan masih gadis. Itu kenapa dan herbalnya apa ya Mi? Silakan. Untuk benjolannya kenapa nanti bisa periksa dengan dokter, tapi bisa konsumsi harumi 2 kali 1, kemudian madu habat 3 kali 1 sendok makan, dan nanti konsumsi prokumin habat 3 kali 1 kapsul. Ya. Baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Nuralis. Umi, untuk memenuhi nutrisi ibu menyusui, pakai produk ini apa aja ya Mi? Silakan Mi. Ibu menyusui bisa konsumsi N-Green 3 kali 3. Tapi sebelumnya ibu menyusui itu harus tenang jiwanya. Tidak boleh gelisah, cemas, banyak khawatir. Biasanya akan muncul gangguan hormon yang nantinya ASI-nya jadi sedikit. Nah, akan lebih bagus cukup minum air putihnya. Air minum putihnya jangan sampai kurang agar ASI-nya banyak. Dan konsumsi sayuran. Nah, di dalam N-Green ada herba dari pohon katuk. Daun katuk ini bersifat meningkatkan ASI. Ya, jadi kalau rajin mengkonsumsi N-Green, ASI-nya akan bertambah banyak. Yang kedua, selain N-Green, gamat. Konsumsi gamat 3 kali 2. Ini sangat baik untuk ibu-ibu menyusui. Yang ketiga, ibu-ibu menyusui perbanyak konsumsi sari kurma. Ya, nanti jadi ASI-nya lebih kental. Dulu Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, saat melahirkan Allah berikan hidangan kurma, ya,
diminta untuk menggoyangkan pohon korma dan Allah berikan korma saat habis melahirkan. Jadi untuk ibu-ibu menyusui, saya sarankan untuk mengkonsumsi sari korma sehari 3 kali karena 1 sendok sari korma sama dengan 7 butir korma. Wah, Masya Allah, keren banget ya Mi ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Nenden Rahayu Alfat. Penyakitnya asalnya susah BAK. Mau BAK itu harus pakai selang nih, sehingga kaki jadi bengkak dan sakit, badan juga meriang. Resep HNI apa Mi yang tepat Mi? Dan untuk melancarkan BAK supaya kaki nggak kesakitan dan bengkak. Iya. Silakan Mi. Barusan saya letakkan di samping saya, sudah saya bawa. Teh centella ini kenapa dekat dengan saya duduknya tadi, jadi saya duduk dekat dengan teh centella. Karena di sekitar kita banyak sekali pohon pegagan, mengingatkan saya pada teh centella. Nah, teh centella ini komposisinya ada jati Belanda, ada teh, ada jahe, ada pegagan. Ini sangat luar biasa manfaatnya. Sangat baik untuk yang bermasalah dengan ginjal, yang mengalami infeksi saluran kencing, kemudian buang air kecilnya sedikit, sakit pinggang, dan ini sangat baik untuk detoks ginjal. Kalau yang buang air kecilnya berbuih, sangat bau menyengat atau sedikit, air panas, boleh air termos, boleh air dispenser, untuk 1 gelas 1 uncang dan bisa diulang-ulang berkali-kali. Ingat, ini komposisinya ada pegagan. Kenapa disebut teh centella? Centella itu artinya pegagan. Centella itu pegagan. Pegagan itu Centella asiatica. Nah, jadi teh centella ini teh pegagan. Nah, kalau ini pegagan kapsul. Ini pegagan kapsul. Nah, pegagan kapsul ini komposisinya daun pegagan dan lemon nipis ya, dan nipis, jeruk nipis. Sementara kalau teh centella ini komposisinya jati Belanda, jahe, teh pucuk, dan daun pegagan. Nah, bagi yang menderita hipertensi ini sangat baik. Kemudian yang tremor ini juga sangat baik. Yang ada gangguan mata ini bisa disinergi tadi dengan kelosin. Untuk yang mengalami masalah stroke ini juga baik. Nah, apalagi untuk kecerdasan anak-anak, alangkah baiknya kalau pegagan ini disinergi dengan madu atau dengan extra food. Boleh juga pegagan ini, teh centella ini disinergi dengan sari korma atau date syrup. Ya. Bagaimana kalau diabetes? Bisa disinergi dengan madu SJ. Di madu SJ juga sudah ada pegagan. Jadi luar biasa HNI mengkomposisikan pegagan dengan berbagai herba. Ada dalam N-green, andrographis, langsingin, kemudian teh centella, madu SJ, dan pegagan kapsul. Luar biasa bagi yang penderita mata atau belplasi atau Parkinson atau gangguan pada saraf, mungkin tangannya digerakkan susah atau pinggangnya sakit, ada masalah ginjal, ini sangat baik untuk dikonsumsi. Tadi seduh aja dengan air biasa, air termos bisa, kemudian air dispenser bisa, dan bisa diulang-ulang. Itu Mas Hafiz. Bisa diulang-ulang, jadi ya, teh yang 1 kantongnya itu bisa dipakai berulang bisa ya? Diulang-ulang, tapi jangan direndam terlalu lama karena jenis kantong dalam teh centella beda dengan jenis kantong dalam janati. Kalau janati itu kantongnya nilon food grade yang bisa direndam lebih lama. Tapi kalau dalam teh centella celup angkat. Ya. Cukup seperti itu aja ya Mi ya. Oke, baik, terima kasih Umi Sabil atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih, Mi, ada dari Ibu Novitri Aningsih. Iya. Umi, untuk anak 9 tahun matanya untuk membaca tuh nggak jelas, Mi. Herbalnya apa ya, Mi, kira-kira? Nah, tadi di awal Mas Hafiz Umi udah kupas, yaitu kelosin.
Jadi nanti rutinkan sehari 3 butir kelosin tapi 1-1-1. Setiap konsumsi kelosin dibuka, bisa kelosin madu, bisa kelosin bilberry madu, bisa kelosin spirulina madu. Jadi bisa disinergi, nggak cuma kelosin. Dan nanti anak-anak lebih kuat. Jadi kalau Bapak Ibu konsumsi kelosin, habis itu badan tuh up rasanya, segar. Karena ada bilberry, ada pegagan. Nanti coba aja, 3 butir kelosin dibuka, boleh dicampur bilberry, boleh dicampur spirulina, boleh dicampur rosella, ya. Aduk, setelah larut, tambahkan madu 1 sendok makan, larutkan lagi dengan air, minum glek. Habis itu rasakan, nggak sampai 15 menit, strong. Buat yang sudah konsumsi, silahkan tulis di kolom komentar. Ceritain testimoninya ya.